Tanya ke Iyalah. Caimin. Masa kita nggak nanya sih? Nah, Boleh Ham. oke. Gus, ini ada yang menarik nih. Jadi kita debat itu besok Gus ya? Debat terakhir Gus. Ya, debat terakhir besok lebih capres. Capres ya? Besok kita akan debat terakhir. Tapi sebelumnya, di debat sebelumnya nih ada yang menarik. Teman-teman ada yang inget gak? Ada pertanyaan soal apa? Tambang ilegal. Ada yang Ya. inget gak? Wah, ini Yang harus- pada ketawa Gus. Yang harus dicabut iupnya kan? Iya, jadi katanya tambang ilegal yang nggak punya izin ini, gimana menghilangkannya? Caranya adalah mencabut izinnya. Yang izinnya tidak ada tentunya. Jadi pertanyaannya Gus, saya mau cek, bener nggak sih di Jember ini banyak tambang ilegal di sekitarnya? Benar, bener ya? Banyak Gus katanya Gus. Jadi kalau Gus Imin menghadapi tambang ilegal ini gimana Gus menyelesaikannya? Mau dicabut juga Gus izinnya Gus? Belum kok udah panas begini. Nafas dulu dong. Ya, tambang ini kan potensi alam yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi yang lain kalau ngomong tambang kita harus hati-hati. Karena di situ salah mengelola sudah diingatkan oleh Al-Qur'an. Zuharul fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Nyata rusaknya darat dan laut karena ulah manusia. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua, kita tahu persis ya, secara ekonomi menguntungkan, tapi secara ekologi bisa menghancurkan. Karena itu kalau ada tambang ilegal, bukan dicabut izinnya, wong nggak ada izinnya kok dicabut. Iya, makanya apa yang mau ilegal. dicabut Gus? Ya itu biar keren aja dia jawab gitu. Yang penting keren kan, tidak substantif. Nah tapi bahwa tambang ilegal itu menjadi problem besar, tidak hanya di Jember, di semua kota. Kalau di sini tambangnya ilegal itu apa ya, bentuknya seperti tambang pasir ya, tambang pasir, istilahnya apa? Galian C. Itu biasanya yang dirugikan masyarakat karena apa? Tidak jelas siapa penambangnya, pemiliknya siapa, tahu-tahu jalanan rusak. Karena angkutan itu yang terlalu beban berat akhirnya jalan rusak. Solusi yang kita tawarkan semuanya harus tahu bahwa semua harus menggunakan ukuran. Ukurannya apa? Keadilan. Keadilan ekologis, keadilan lingkungan, keadilan sosial. Kalau ngerusak jalan nggak adil namanya. Keadilan apalagi antar generasi. Di Kalimantan itu sudah masa depan agak suram, terutama tambang-tambang yang membuat habis semua kekayaan alam kita. Karena itu tidak ada jalan lain menghadapi tambang, keadilan mutlak menjadi pijakan kita. Jangan sampai tambang ini yang liar terutama yang ilegal menjadi beban. Habis waktunya. Wah habis waktu. Tertib waktu Gus Imin sekarang. Gak mau lewat-lewat Gak lagi. mau kelewatan lagi. Oke, selanjutnya lagi Ham. Ini menarik juga nih teman-teman. Saya nggak tahu nih kampus di Jember udah atau belum. Gus, akhir-akhir ini banyak kampus yang menyuarakan bahwa sekarang ini demokrasi lagi mundur. Udah ada UI, UII, UGM. Ada UI, UGM, ada Universitas Padjadjaran, Hasanuddin, Andalas dan lain sebagainya. Ini di Jember udah belum nih? Kurang keras nih, kurang kedengeran. Di Jember udah atau belum? Berarti teman-teman yang akan memulai ya. Ayo dong ngomong dong, ngomong. Nah, oh nggak punya? Waduh, Gak punya BEM. saya baru dengar ini. Serius kalian. Nggak punya BEM, sampai nggak punya BEM loh Gus. Nah ini Gus, dengan munculnya nih berarti akademisi ini udah mulai resah. Iya. Sekarang kita udah mulai sadar kalau demokrasi ini kayaknya udah mulai berkurang kualitasnya. Sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Oleh siapa? Ya oleh pelakunya sendiri Iya. yang sebenarnya dipilih dari demokrasi. Gus Imin, Amin ini kan katanya punya komitmen menjaga demokrasi. Benar. Dua hal Gus. Pertama, apa tanggapan Gus Imin dengan fenomena yang terjadi? Dan yang kedua, bagaimana menjamin kalau Amin terpilih ini tidak terjadi lagi Gus? Soalnya yang ini juga dulu katanya menjaga demokrasi Gus. Ujungnya gini, Gus mana Gus? Ya terima kasih. Saya sendiri termasuk yang kaget dan bersyukur ya. Kaget karena udah lama nih kampus gak ada bunyinya. Sudah hampir 10 tahun kampus
hanya mahasiswa, hanya BEM yang bergerak di beberapa perguruan tinggi, kemudian tidak merata. Hari ini merata dan rata-rata yang bersuara punya kredibilitasnya tinggi. Banyak guru besar Gus ya. Banyak guru besar. Ini menandakan apa? Ada bahaya. Kalau sudah guru besar turun gunung itu berarti ada bahaya. Kalau saya sih sudah lama ngomong ada bahaya. Karena itu butuh perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu karena ada penyelewengan demokrasi. Karena itu kita harus lakukan perlawanan terhadap penyelewengan itu. Nah, saya bersyukur karena apa? Dengan demikian menyadarkan kita semua dan semoga menyadarkan beliau-beliau yang sedang memegang kekuasaan itu. Amin. Untuk tidak menggunakan sewenang-wenang kekuasaannya di dalam memenangkan kroni-kroninya di dalam pemilu tahun 2024 ini. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga ini? Saya kira hanya dua cara yang tepat. Yang pertama, kepemimpinan yang betul-betul konsisten kepada nilai-nilai konstitusi. Sederhana, taat sama konstitusi aja, itu artinya taat pada demokrasi, keadilan, dan juga kebebasan. Itu mutlak. Yang kedua, track record lah. Saya sama Mas Anies ini tahun 90-an termasuk yang berjuang untuk reformasi dan demokrasi. Tentu kita tidak mau disebut orang yang mengkhianati apa yang kita perjuangkan bersama. Kira-kira kami menjamin kebebasan berserikat, berpendapat dan demokrasi berjalan lebih seluas-luasnya sehingga rakyat bisa mewarnai pembangunan nasional kita. Habis. Oh, berarti kata-kata Gus Imin yang gak bahaya tentang ini ternyata Yes. Gus. Gak bahaya ternyata tentang demokrasi. Ternyata udah bahaya demokrasinya. Iya, dan saya agak miris sih Gus. Karena banyak komen-komen yang TikTok karena guru-guru besar sudah mengeluarkan statement. Apa katanya? Banyak komen yang bilang, "Bu, belajar lagi." Ke siapa? Ke profesor? Iya, maksudnya itu udah ada profesor loh. Kok disuruh belajar lagi sama bocah TikTok? Yang nggak tahu kita dia belajar apa ya? Iya, kayak sama yang bilang, "Bu, cair berapa?" Ya ampun. Jadi banyak yang ngiranya ini justru ada kepentingan politik Gus ya? Iya, Di balik itu. padahal ini udah gawat demokrasi ya Gus. Ya kalau sekelas profesor-profesor itu nggak takut, ini kan sebetulnya ada rasa keberanian. Ya betul. Nggak takut mengambil resiko karena perguruan tinggi ini kan ASN juga gitu. Oh iya betul ASN ya. juga. Dia berani menyuarakan itu berarti menunjukkan bahwa ada yang genting. Ada yang genting. Emangnya mau beresiko? Nggak ada yang mau beresiko kecuali memang ini tuntutan perjuangan dan nilai-nilai idealisme yang harus diterapkan. Kalau nggak ada idealisme tentu sangat takut. Dan saya sendiri kagum ya, kagumnya begini. Saya merasa 5 tahun yang lalu ini gimana sih kampus kok kayaknya ayem-ayem aja, tenang-tenang aja gitu. Ternyata enggak ya, ternyata mereka begitu suasana sudah mengkhawatirkan mereka turun gunung. Tinggal kita tunggu aja UNED, UIN, Jember ini apa bisa berbuat seperti yang perguruan tinggi yang lain. Semoga secepatnya, amin. Tapi ada fenomena yang agak menarik juga. Apa tuh Gus? Ini mahasiswanya kok agak lamban bergerak, malah guru besarnya lebih dulu dari mahasiswanya. Itu. Kok malah dosennya duluan Gus ya? Duluan. Oke. Semoga di sini akan jadi api pergerakan yang memulai pergerakan di Jember nih. Menyadarkan teman-temannya kalau demokrasi lagi dalam bahaya. Ya, semoga demokrasi akan tegak seperti sebelum-belumnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terakhir apa Ham? Oke, pertanyaan terakhir nih lumayan agak mencelepet Gus Imin. Kan kita tahu Pak Mahfud nih udah mundur nih Gus dari jabatan menteri dan isunya menteri-menteri lain akan mundur. Dan yang terbaru Pak Ahok juga sudah melepaskan jabatan dari Pertamina. Gus gimana nih? Apakah melepaskan jabatan dari wakil ketua DPR? Ya, pertama saya apresiasi ya kepada tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud, Ahok yang berani mengambil resiko untuk menjaga konsistensi etika. Ini harus kita kasih apresiasi. Kalau saya
kan legislatif. Legislatif itu tidak memiliki kewenangan eksekutor. Sehingga saya cukup cuti. Jadi begitu saya disahkan oleh KPU, saya langsung menyatakan diri tidak aktif dari DPR karena di DPR tidak memiliki kewenangan eksekusi. Sehingga saya bebas tidak menggunakan fasilitas negara apapun di dalam proses kampanye ini. Semuanya lepas dari tanggung jawab DPR, lepas dari tanggung jawab APBN, lepas dari tanggung jawab keuangan negara. Tapi bahwa kemunduran Pak Mahfud, Ahok dan lain-lain itu kita bisa baca dari ada sesuatu yang harus dijadikan pembelajaran kita semua. Pertama, berarti sejak awal tidak ada satu sistem yang objektif di dalam menjaga posisi jabatan publik. Artinya undang-undang kita ini harus kita benahi lagi. Siapapun yang maju dalam kompetisi, terutama jabatan-jabatan eksekutorial, itu mestinya harus dihentikan. Nah karena itu saya mengapresiasi dan ini juga menunjukkan kabinet kita juga nggak baik-baik aja. Berarti ada sesuatu yang membuat kita harus waspada, waspadalah kira-kira begitu. Emang ada apa Gus di kabinet nih? Gus kan ketua umum partai itu. Ada apa Gus katanya Bisik-bisik lah gosip-gosipnya Gus? Saya udah lama nggak diajak bicara. Kasihan banget ya sampai nggak diajak ngobrol. Oh Tapi berarti ada yang kampanye pakai fasilitas negara, Bung? Ada yang kampanye pakai fasilitas negara, Gus? Mestinya yang nyalon-nyalon itu nggak boleh pakai fasilitas negara. Berarti mereka harus cuti sebenarnya, Bung. Oke, kita sudah dapat jawaban dari Gus Imin. Oke, kita lanjut selanjutnya, Zal. Ya tadi memang ada satu hal yang menarik. Kalau udah pada mundur, Gus Imin tadi udah cuti berarti dari sejak ditetapkan di KPU Gus ya. Sebelum masa kampanye dong itu Gus ya. Baru ditetapkan. Oke jauh sebelum masa kampanye. Tinggal nunggu 2 lagi nih Gus ya. Mau cuti, mau berhenti atau mau ngapain tuh kira-kira Gus? Berarti Gus Imin Bagusnya minimal cuti kayak saya itu minimal. Kalau nggak mau mundur cuti saja minimal. Minimal aja berarti, belum ya? Gentleman berarti Gus Imin. Minimal aja belum soalnya. Iya. Maksudnya yang jelas, yang mau disuruh cuti siapa itu? Wah, yang masih menjabat berarti Gus. Yang di Dua-duanya mana? Pak. Yang di Jawa Tengah, Pak Ganjar. Oh yang Solo, Mas Gibran ya? Aduh, nggak tahu tuh lapornya kemana ya. Nanya bapaknya. Saya kira ini bukan Wakanda ya, ngomong aja Menhan sama wali kota gitu. Nah, itu. Cuti dong. Minimal kayak saya lah, cuti. Cuti sampai pemilu selesai. Tegas Gus ya. Gas, jangan kadang-kadang nggak cuti, kadang-kadang cuti gitu. Jangan kadang-kadang kampanye tapi Lama-lama bilangnya kamu agenda kayak di kementerian. Wakanda juga nggak berani nyebut orang. Ya kan kita masih takut-takut Gus ini Gus. Gus belum kepilih jadi kita masih takut nih. Soalnya kalau Gus Imin jauh lebih keras yang tepuk tangannya. Iya. Oke, teman-teman udah siap sobat Gus Imin? Sudah siap? Jangan pertanyaan yang lembek-lembek nih, kita nggak nerima nih pertanyaan yang lembek-lembek. Tadi katanya bukan di Wakanda Gus ya? Harus sekeras itu. Harus berani dan harus to the point ke siapa nih. Tapi sebelum itu kita masuk di segmen yang kedua. Satu kata Min. Teman-teman, di sini Gus Imin akan dikasih beberapa hal, dikasih beberapa kata dari moderator. Dan nanti Gus Imin cuma boleh menjawab dengan satu kata. Challenge-nya kayak gitu. Biar nggak banyak ngomong Gus Iminnya. Jadi kita kasih satu kata aja. Oke? Oke. Pertama Ham, silakan Ham. Kata pertama, tembakau. Ya Jember lah tembakau. Kenapa tuh Gus Jember Gus? Ya Jember itu dari zaman sebelum kemerdekaan sudah sangat terkenal di dunia menjadi produsen tembakau. Dan tembakau ini bahkan kualitasnya bisa menyaingin misalnya di Amerika Selatan. Nyaingin dari berbagai negara-negara pemproduk cerutu dunia. Oh cerutu. Cerutu dunia, bahkan Jember ini terkenal sampai seluruh dunia. Dan nasib Jember ini memang sama dengan nasib petani-petani yang lain. Nasib petani tembakau
belum petani tembakau belum mendapatkan kenikmatan yang sesuai dengan nama besarnya ya. Di sisi yang lain cerutu ini pasarnya juga khas ya. Jadi ya moga-moga Jember unggul di masa yang akan datang seperti unggulnya tembakau pada masa itu. Amin. Padahal Jadi, tembakaunya sudah terkenal di dunia Gus ya, tapi ternyata petaninya Terkenal masih di dunia, belum sangat mendapatkan terkenal. itu. Jember tuh tembakaunya paling berkualitas Wah, se-Indonesia. luar biasa. Sedunia. Sedunia, Nomor keren. 2, 3 sedunia. Mantap sekali. Oke, lanjut buat Ini yang selanjutnya menarik nih, ada kaitannya dengan tadi cuti-cutian. Tapi bukan soal cuti Gus. Ini lagi ramai dibahas di mana-mana Gus. Satu kata soal bansos. asik. Ini nih yang ditunggu. Bansos. Bansos, politisasi. Wow, wow, wow. Apanya nih yang dipolitisasi? Ini apa nih yang dipolitisasi Gus Apa dari bansos tuh? Gus? Saya kira begini, marahnya kampus-kampus itu salah satunya adalah cara pengelolaan bansos. Kalau mau lebih detail lagi dengarkan IG-nya Bu Sri Mulyani, IG-nya Kumparan, IG-nya beberapa media soal Bu Sri Mulyani membahas bansos. Sampai Bu Sri Mulyani bilang rakyat harus tahu bansos itu uang dari mana. Artinya apa? Uang dari negara jangan dipolitisasi. Benar. Gitu kira-kira gitu. Nah kalau bansos aja dipolitisasi itu artinya sudah kebablasan. Karena bansos itu begini, bansos itu uang rakyat yang digunakan untuk kepentingan rakyat dalam posisi darurat. Apa itu? Kalau bisa diibaratkan bansos itu obat sakit kepala. Pas pusing tuh ya. Pas rakyat lagi butuh harus ada. Itu bansos. Jangan kemudian kalender penentuan bansos bukan sesuai kebutuhan rakyat. Kalender penentuan kapan bansos dilakukan bukan berdasarkan kalender politik. Jadi ada bansos keluar saat menjelang pemilu banyak-banyakan, itu berarti tidak sesuai dengan semangat dasar dari dibutuhkannya bansos. Karena itu bisa disebut hari ini bisa kita bilang kok bansos semakin merajalela di mana-mana. Oh berarti hari ini mendekat pemilu kan gitu. Padahal bansos itu harus dikeluarkan kapanpun ketika rakyat membutuhkan. Tapi catatannya begini, saya tidak menolak bansos diterapkan, tapi gunakan bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jangan menumpangi bansos untuk kepentingan politik tertentu. Percayalah, uang rakyat kalau ditumpangi, dimanfaatkan itu bisa kualat. Kalau sudah kualat, buktinya kampus bergerak juga karena marah itu. Itu kualatnya itu Gus. Kualatnya sudah kampus sudah marah-marah semua itu kan gara-gara lihat bansos dimain-mainkan seperti itu. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Tapi kan Gus, Sayang anak. sebenarnya Sayang kalau rakyat dikasih bansos senang-senang aja dong Gus, Oh karena dikasih iya, bantuan. rakyat seneng aja. Terus apa yang salah Gus? Yang salah adalah memanfaatkan apalagi ada gambar capres tertentu di dalam bansos itu. Siapa tuh? Siapa tuh Gus? Gambar Gus Muhaimin jangan-jangan nih. Alhamdulillah kita takut. Tapi bansos penting, bansos penting. Itu kewajiban negara, itu bukan kebaikan negara. Jangan salah ya. Rakyat harus dikasih tahu bahwa bansos itu kewajiban negara, bukan kebaikan hati negara. Itu memang kewajiban yang harus ada. Bansos akan tetap dibutuhkan ketika sakit kepala, ketika rakyat lagi mengalami masa sulit-sulit tertentu. Berarti kalau bagi-bagi bansos nggak usah disuruh milih siapa-siapa ya, kan itu udah kewajiban. Dan bansos itu ada kalender kebutuhannya, bukan menyesuaikan kalender pemilunya. Bukan dirapel 3 bulan ya. Bukan dirapel 3 bulan di bulan Februari Gus ya. Dinaikin Semoga rakyat juga mengerti dan saya yakin rakyat mengerti. Bansos yang diterima itu uang rakyat sendiri. Iya. Saya juga lihat wajahnya Bu Sri Mulyani waktu pengumuman bansos agak mesem, mukanya agak musam gitu, agak kecut gitu. Agak kayak ada pusing nih cari duit bos gitu. Oke Gus, Terakhir Ram. selanjutnya Jember Fashion Carnaval. Kebudayaan. Iya kebudayaan. Terus apa Gus melekat ya? yang mau dilakukan Gus soal itu Gus? Jadi potensi seni budaya kita itu luar biasa. Jember aja punya dulu Jember Fashion Carnival. Kemudian ada seni-seni tradisional, ada budaya, ada musik.
Semua ini kebudayaan, baik itu musik, tari, dan seluruh ekspresi seni yang sangat maju di tanah air kita. Dan bahkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif kita. Sayangnya kita tidak punya strategi kebudayaan. Kalau kita lihat K-pop misalnya. Itu kayak tadi tuh Gus K-pop, tuh. nah, produk K-pop. K-pop tuh. Itu betul-betul diterima dan menjadi seni yang menguasai pasar. Karena apa? Karena Korea punya strategi kebudayaan. Satu, menggunakan teknologi. Yang kedua, pemerintah mempush, membackup, membuat strategi bagaimana budaya yang ada di sana tumbuh berkembang di berbagai negara. Amin menang, insya Allah kita punya strategi kebudayaan yang akan membuat kita semua menjadi kekuatan budaya di berbagai negara. Dan yang lebih penting dari itu, kita harus rela mengeluarkan uang negara untuk kebudayaan. Karena kita melihat kebudayaan ini bukan uang hilang atau uang yang menguap, tapi ini investasi besar negara. Kalau kebudayaan kita maju, negara akan untung, muncul kreativitas baru, muncul seni yang komersial, dan tentu saja ekonomi kreatif kita akan tumbuh dengan baik. Saya nggak pernah ngadep ke sini. Nah ini Gus, harus dilihat. Mantap. Gus, tapi saya agak lancang, mohon maaf nih Gus. Ini permintaan dari teman-teman semua. Boleh nggak Gus minta raur? Wow. Sejak live TikTok udah belajar kita. Iya udah belajar raur. Gak kalah ya sama Pak Blembong ya. Udah jago ya sekarang ya. Lagi. RRRRRWR. Ya kasihan. Tepuk tangan buat Gus Imin dong teman-teman. Udah belajar kita, udah belajar. Udah jago sekarang Gus Imin yang kayak gitu-gitu. Gus Imin udah jago raut nih. Tadi kalau soal budaya, sekarang Gus Imin dikasih yang ini ala-ala K-pop. Mungkin nanti di 2039, 2040 pemilunya Korea dikasih ala-ala budaya Indonesia Gus ya. Iya, kita benar. balik, kita gantian, kita Kita jajah ekspansi secara budaya. budaya ke mereka. Tapi kita berterima kasih nih, K-pop ikut merayakan pemilu tahun ini. Oh ya. iya betul. Mereka bukan orang-orang yang apatis. Katanya orang-orang K-pop ini gak peduli politik. Ternyata Ternyata enggak, Gus. punya kepedulian politik. Ternyata enggak. Mereka peduli dan mereka butuh perubahan dan ingin perubahan. Dan masanya kuat sekali ya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi K-pop. Luar biasa. Militansinya luar biasa. Blackpink senggol dikit. Saya nggak tahu nih. bahaya. Ham, kira-kira militansi fans K-pop sama militansi kader PKB mana yang lebih militan, Ham? Saya kalau bilang salah satunya takut kita serang nih. Yaudah lanjut, Oke. Zal. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga teman-teman. Ah. Segmen ini segmen yang pasti udah ditunggu-tunggu Gus. Ah. Biar mereka bisa interaksi langsung dengan Gus Imin. Udah siap belum? Ah. Di segmen ini syaratnya nih. Di segmen ini teman-teman akan menyampaikan aspirasi ke Gus Imin. Ya, aspirasi sifatnya. Jadi nanti teman-teman sampaikan aspirasinya, ada waktu 3 menit, didengarkan oleh Gus Imin, ada beberapa orang nanti akan direspon di akhir semuanya. Oke? Oke. Jadi kalau yang mau nanya tahan dulu. Ini baru masih punya aspirasi segmennya. Kita mau dengar aspirasi dulu. Biar Gus Imin tahu apa yang ada di hati dan pikiran warga Jember dan sekitarnya. Siap? Kita masuk ke segmen 3. Dengerin Min. Ini berapa orang Zal? Ini jatahnya biasanya kalau Gus Imin tergantung goodie bag yang datang Gus ya. Goodie bag-nya lumayan banyak nih. Goodie bag yang datang ini ada berapa nih? Ada sekitar Ada 5. Ada 5 orang Gus. Untuk aspirasi. Jadi ini kita kesetaraan aja, cewek cowok. Boleh? Ah. Sudah siap? Udah siap? Di satu yang ketiga teman-teman ya. Satu dong, kok ketiga sih? Kan satu semuanya. Satu semuanya. Pilih Ham ya. Oke. Dari mana dulu Ham? Dari sini dulu deh. Dari Mereka- sini yang dari tadi gak kelihatan sama Gus Iya Imin nih. Dari sini nih. Oke, teman-teman boleh. Satu. Satu. Yang mana? Pilih. Kayaknya belum siap mereka, masih kaget. Boleh. Masih kaget. Coba Oke, turunin oke, dulu oke. tangannya. Oke. Yang ketiga ya. Satu. Nah, pilih Ham.
Ini nih mas-mas yang pakai ala-ala Korea, pakai masker. Oh, yang pakai masker. Aju Boleh. sih. Silakan Mas, ke depan Mas. Minyuk, kalau boleh lewat belakang ya langsung ya. Langsung naik. Oke. Silakan Mas. Silakan mas. Nah, Duduk. duduk di sini. Bu. Gini aja Mas, sorry saya geser dulu biar lebih enak. Nah. Kayaknya saya akan ke bawah, soalnya menu-menuhin saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya kan Indonesia kan dari Aspirasi Mas. Oh, aspirasi. aspirasinya, ya. Pertanyaan nanti segmen Oke. selanjutnya. Kan saya ingin melanjutkan studi saya di luar negeri. Namun kayak dari segi peraturan dan lain-lain itu kayak kok malah menyulitkan saya sendiri dan saya yakin banyak yang lainnya juga dari persyaratan dan lain-lain. Nah itu kayak gimana padahal dari Indonesia sendiri kan mau maju tapi dasarnya pembanding dan lain-lainnya itu minim kayak gitu sih. Itu saja. Ada lagi Mas? Masih ada waktu? Cukup? Oke, Mas siapa namanya Mas? Abraham. Mas Abraham, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mas Abraham. Duduk. Di sini. Oh ini ada hadiahnya, boleh. Foto dulu Mas, menghadap sana Mas. Baca dulu nih, baca. Oh lingkungan aja aku jaga, apalagi kamu. Mau jaga siapa Mas? Oke, terima kasih Mas Abraham. Oke. Ini mic-mu ya? Saya di bawah aja. Oke, kamu bagian pilih ya. Saya bagian memilih Tadi saja. soal lanjut studi Gus ya. Ini kayaknya satu hal yang menarik juga bahwa lanjut studi keluar dan melanjutkan studi itu bukan cuma punya orang-orang kota aja. Benar. Tapi dimanapun juga harus punya mimpi itu dan harus tetap besar. Benar. Kita geser ke sebelah mana ya? Sini. Boleh ke sebelah sini nih. Oke. Aku agak silau Ham. lihat Ini nanti saya tadi kan udah pria. sana. Ah, Kita akan pilih wanita kali ini. Oke. Oke. Satu yang ketiga. Oke. Kita hitung. Satu. Nah, pilih Ham. Yang mana nih, Ham? Boleh dong kakak yang berhijab ini silakan. Oke. Oke. Boleh silakan Mbak. Silakan naik. Boleh pegang. Oke, sebelumnya perkenalkan Gus Imin, saya Alia Kamila Ahmad. Alia, iya. Di sini sebetulnya saya bukan asli Jember, saya itu asli dari Banten. Tapi yang pengen aspirasi saya adalah, jadi saya sebetulnya melihat, saya jurusan ilmu hubungan internasional di FISIP UNED. Saya melihat perpolitikan Indonesia ini sampai saat ini masih bergantung dengan uang, bantuan dan sebagainya gitu. Nah maka dari itu ketika saya melihat kampanye organik, politik organik dari Amin ini, itu menurut saya hal yang baru dan luar biasa gitu. Di 2019 yang lalu, saya ingat banget saya masih mendapatkan amplop dari caleg-caleg begitu. Dan itu istilahnya apa ya? Ya masih kita tuh erat dengan money politik dan sebagainya. Dan juga kebetulan saya sering beberapa kali ke desa-desa gitu, entah itu untuk survei atau KKN. Dan ketika saya bertanya kepada masyarakat itu, mereka masih mewajarkan soal money politik ini. Jawaban mereka pasti, ya gimana Mbak, orang itu udah biasa, ya gimana orang sekarang kayak gitu. Dari dulu juga udah kayak gitu kok gitu. Nah menurut saya hal ini apa ya yang perlu diubah dari Indonesia itu sendiri, dan saya memiliki harapan banyak ketika nanti Amin terpilih, semoga perpolitikan Indonesia ini bisa kembali ke jalur yang benar gitu, kembali kepada yang semestinya gitu. Orang-orang ini memilih dan mengutarakan aspirasi politiknya bukan hanya sekedar dari bantuan, bukan hanya sekedar dari uang, bukan hanya sekedar dari janji-janji
program gitu, janji-janji pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan sebagainya. Nah, aspirasi saya itu saja mungkin Gus Imin. Terima kasih. Oke, terima kasih Alia ya. Oke. Terima kasih Itu Alia. ada Boleh goodie sekali bag tepuk dari tangan. Gus Imin. Boleh difoto dulu, Kak. Asik. Terima kasih Alia. Oke. Itu menarik juga Gus soal kampanye organik karena money politik ini jadi masalah di mana-mana. Tapi saya ngerasain banget seorganiknya 01 tuh. Apa tuh? Gimana tuh? Karena emang saya tanya-tanya di daerah saya, ada nggak di duit dari 01? Boro-boro, cuma pasang baliho doang gitu dong. Balihonya juga dikit lagi Gus. Iya dikit banget kayak 10:1 lah gitu. Tapi kalau soal itu aku pengen cek nih teman-teman di sini semua. Tolong dijawab dengan tepuk tangan ya. Siapa yang datang ke sini karena dibayar? Mana tepuk tangan dong yang dibayar? Siapa yang datang ke sini karena tidak dibayar? Tepuk tangan. Siapa yang datang ke sini karena keinginannya sendiri? Boleh tepuk tangan. Tadi sebelah mana Mbak Alia? Mbak Alia, semoga itu menjadi jawaban bahwa kita menjalankan kampanye yang organik tanpa money politik. Benar. Kita sebelah sini, Ham. Oke. Oke, satu yang ketiga, Ham pilih Ham ya. Siap-siap dulu Ham. Kita Turun dulu teman-teman tangannya. Turun dulu. Satu. Ham, silakan Ham. Oh, boleh Bapak, silakan Bapak. Dari tadi anak muda. Dari tadi anak muda, sekarang Oke, kita intergenerasional. Silakan. kita silakan Bapak. Pak bukan di masjid Pak. Nggak perlu lepas sendal Pak, bukan di masjid. Batas suci ya, batas suci. Silakan Pak, boleh mic-nya dipakai Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan kepada Gus Muhaimin Iskandar. Saya bertemu malam ini. Ada 2 poin yang saya sampaikan Pak Gus Imin. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Kesehatan ini yang saya maksud adalah BPJS Mandiri Bapak. Harapan kami adalah BPJS yang berlaku pada saat ini adalah menghitung jumlah anggota keluarga. Harapan kami adalah tidak menghitung jumlah anggota keluarga, tapi cukup 1 orang tua saja. Misalnya 1 keluarga cukup 50.000 mencakup anggota keluarga semuanya. Begitu Bapak. Dirasa karena sangat berat kalau anggota keluarga 3, maka kalau BPJS-nya itu, mandirinya itu 75, maka sudah terasa sangat berat. Kemudian yang kedua, cukup 2 saja, nanti ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Masalah ongkos naik haji Bapak. Nah, ongkos naik haji ini kayaknya kurang kita betul-betul memperhatikan. Yang tahun kemarin yang saya itu melihat beritanya tentang ONH itu 65 juta, kok tiba-tiba informasinya naik menjadi 90 sekian. Loh, itu gimana Bapak? Apakah itu bisa, bila mana Bapak itu nanti bisa tergabung menjadi RI 2, bisa ada perubahan Bapak? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Anwar Pak. Oke, Anwar. boleh Pak. Pak Anwar. Gus. Ada lagi Pak, masih ada waktu padahal tadi. Pak ini ada hadiah dari Gus Imin. Iya ada. Tepuk tangan buat Pak Anwar dong. Tepuk tangan Pak Anwar. Walaupun usianya cukup berumur tapi semangatnya masih muda ya. Terima kasih banyak Pak Anwar, luar biasa. Oh sendalnya copot. Oh, sendalnya copot, bukan dicopot ternyata Gus, tapi copot. Copot ternyata.
Tadi udah ada Pak Anwar. Sudah ada 2 lagi. Kita yang sebelah sini. Ham, Dari sebelah sini tadi. silakan dipilih Ham ya. Satu yang ketiga, turun dulu tangannya. Turun teman-teman. dulu. Jangan. Turun. Oke, kita hitung. Satu. Satu. Ya. Ibu, silakan Ibu. Mukanya sumringah sekali nih. Ibu yang mana? Oh, ibu ini. Boleh, silakan Bu. Ibu mirip tetangga saya, Bu. Ibu tetangganya dia ya? Jangan, Ibu. Ibu. Silakan Ibu. Boleh itu mic-nya dipakai, Ibu. Perkenalkan namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caimin, nama saya Eni Yudayanti, seorang ibu. Aspirasi saya adalah di Indonesia itu sangat minim terkait di fasilitas umum untuk kebutuhan famili. Saya melihat masih banyak tidak ada toilet famili. Kalau disabilitas sudah ada beberapa, tapi itu belum lengkap. Nah, saya menginginkan ada toilet famili. Pengalaman saya kemarin habis touring ke Malaysia, di sana sudah lengkap sekali. Ada disabilitas, wanita, pria, dan famili. Family itu yang kayak apa? Yang famili itu ada toilet khusus, ada 2 size untuk anak kecil, WC-nya itu. Terus ada tempat untuk ganti popok, ada tempat untuk menyusui. Sangat minim sekali di Indonesia. Padahal saya yakin ibu-ibu yang punya anak balita kalau kita dalam perjalanan memakai fasilitas umum itu sangat dibutuhkan sekali. Itu harapan saya kalau Caimin menang, tolong itu diperjuangkan. Amin. Amin. Ada Bagus lagi sekali. Bu? Masih ada waktunya? Mungkin ada Sudah lagi. sudah Cukup, Ah. siap. Itu Terima aja kasih yang, Ibu. Ini keresahan kita seorang titipkan ibu nih. untuk Caimin. Terima kasih Siap. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya juga baru tahu loh ada toilet family ini ternyata. Iya. Saya belum mulai keluar negeri soalnya. Dan itu penting juga ternyata Penting ya. juga ternyata. Ternyata saya make sense juga ada ibu-ibu yang harus menyusui. Iya, ganti popok dan lain sebagainya. Asik. Luar biasa. Bu, nanti ditempel di majalah dinding ya, Bu. Ini harus di-share di semua sosial medianya ini. Nan- Terima kasih Ibu. nanti rumahnya ditempelin pernah foto sama Gus Imin gitu. Oke, masih ada satu lagi. Ada satu lagi aspirasi terakhir dari mana nih, Zal? Nah kalau ini kita kasih Gus Imin yang milih. Gus Biar Imin yang spesial. milih boleh, silakan. Gus. Oke, kita hitung dulu. Turun dulu. Turun dulu. Nih, Gus Imin Turun dulu. biar lihat-lihat dulu nih. Oke, langsung ditunjuk Gus Imin ternyata. langsung tunjuk Boleh. ini. Boleh Mbak. Silakan Mbak, ini spesial dari Gus Imin. Annyeonghaseyo. Silakan, Mbak. Kamsahamnida. Oh iya. Saya kalau mau gendong juga bukan muhrim nih. Pelan-pelan. Boleh dipegangin, Sal? Aduh. Hati-hati. Aduh. Boleh silakan itu mic-nya dan perkenalkan dan apa aspirasinya. Oke, sebelumnya selamat malam, Gus. Perkenalkan, nama saya Zakirah Najiala. Nama saya Zakirah Najiala, dipanggilnya Najla. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Di mana semboyan kami adalah ilmu, amal, dan integritas. Tentunya mahasiswanya berintegritas dan tidak bisa dibeli suaranya. Itulah kenapa saya dan rekan saya hadir pada malam hari ini dari Medcomnya FH untuk meliput Gus Imin secara eksklusif. Oke. Sebelumnya aspirasi yang ingin saya sampaikan itu Gus, saya sebenarnya awalnya gak bisa menetapkan nih untuk milih siapa. Secara saya juga masih seorang pemilih yang baru. Saya baru memilih di tahun ini. Ngelihat dari tiga-tiganya, aduh, yang satu anak haram konstitusi. Oh ya perlu di note juga
Pacar saya kebetulan di kubu sebelah untuk dia. Lihat saya di sini ya. Kalau kamu gak pindah, saya putusin kamu. Yang saya senang dari apa yang Gus Imin dan juga Pak Anies tawarkan untuk kami, terutama sebagai seorang mahasiswa ya. Mungkin teman-teman yang dari Universitas Jember sudah tahu rahasia umum kalau universitas kita tidak punya BEM. BEM kita, mohon maaf Pak Rektor, saya masih pengen lulus ya. BEM kita bisa dibilang diselundupi oleh adalah Gus. Yang saya inginkan adalah saya ingin Gus menjamin kebebasan mahasiswa untuk berekspresi dan juga mempunyai wadah seperti BEM. Karena gimana UNED mau gerak seperti UGM, gimana UNED mau gerak seperti ITB kalau kita sendiri gak punya lahan. Iya kan, bener kan? Kita butuh Gus, Universitas Jember butuh BEM, di mana kita di sana bisa bergerak, bisa menumbuhkan aspirasi, bisa membangkitkan kenyataan bahwa memang negara kita pada saat ini tidak sedang baik-baik saja. Karena dari UNED sendiri, saya semoga dari teman-teman FH juga bisa melihat kita bisa segera bergerak ya, karena urgensinya ini udah jauh lebih penting daripada urgensi bansos sebelah. Ini urgensi yang benar-benar urgent, bukan urgent yang dibuat-buat. Mohon maaf, saya gak pengen hilang ini habis pulang dari sini. Dan tentunya saya juga udah buat ini Gus, buat menyemangati Gus Imin. Keep smiling, Uri fake magne. Semangat. Oke. Juga seneng banget kemarin debat cawapres. Mungkin udah ini ya Gus, efektif cara belajar ala study tweetnya ya. Cara pakai iPad juga gitu kan. Saya seneng banget dan juga bangga performa Gus Imin kemarin udah bagus banget. Udah bisa menghantam si anak kecil itu. Jadi yang saya inginkan adalah pilih satu for a better Indonesia. Thank you Gus. Weh, amin aja dulu. Boleh itu silakan ada goodie bag dari Gus Imin. Terima kasih Najla. Cocok nih Mas, cocok ini. Terima kasih Mbak Terima Najwa. kasih. Saya kira bercanda tadi Gus, nggak ada BEM-nya. Ternyata beneran nggak ada BEM-nya ya. Ini saya kaget loh maksudnya. Iya. Ini beneran nggak ada BEM-nya. Gus, banyak masukan tadi BPJS. Nggak ada BEM-nya aja kritis kayak gini, apalagi ada BEM-nya. Tepuk tangan untuk mereka. Nggak bahaya tak? Kalau ada BEM-nya jadi itu Gus pernyataannya. Ada banyak Gus tadi, ada soal BPJS, soal toilet untuk keluarga, tadi juga soal bagaimana kebebasan berpendapat. Ada haji yang semakin Haji, mahal. betul. Dan juga BPJS tentunya tadi dan juga kebebasan pendapat. Dan tadi yang paling penting Gus, soal bagaimana kampanye itu organik dan tidak menggunakan politik uang. Tanggapannya Gus? Tepuk tangan untuk UNED, 2 UNED dasar tadi. Ya, yang pertama saya lupa namanya tadi, bagaimana caranya bisa studi ke luar negeri, terutama S2 mendapatkan beasiswa. Begini, kami sudah pelajari lama ini soal LPDP misalnya. Yang pertama, sistem rekrutmennya terlampau liberal. Sehingga saya pernah melakukan rapat evaluasi ini dengan Presiden dan dengan Menteri Keuangan karena LPDP itu kewenangannya ada di bawah Menteri Keuangan. Ini salah satu contoh beasiswa saja. Nah, karena kompetisinya pasar, maka ya otomatis yang dapat mayoritas adalah yang memang punya akses kemampuan tertentu terutama bahasa. Sehingga waktu itu aja sudah dimulai ada kesadaran berarti harus ada afirmasi kepada kelompok masyarakat ataupun mahasiswa yang memang butuh
bantuan untuk keluar negeri tanpa harus berkompetisi secara bebas. Artinya dipersiapkan dengan baik. Nah, jawaban yang paling sederhana sebetulnya bukan soal cara rekrutmennya, afirmasi dan bantuan kepada yang paling rentan, tetapi yang paling penting adalah kita punya jumlah kaum muda yang sangat besar yang bisa mengakses pendidikan dengan baik, terutama yang dimotivasi oleh motivasi pribadi, individu-individu maksudnya. Karena itu solusi yang pertama adalah memperbesar dan memperbanyak beasiswa, terutama S2 dan capacity building untuk kaum muda di Indonesia sebanyak-banyaknya. Itu kuncinya, karena apa? Sudah 10 tahun lebih, 20 tahun lebih kita bicara bonus demografi, tidak ada aksi yang nyata. Nah, satu-satunya cara kita harus backup dengan investasi APBN kita. Yang kedua, Alia, UNED juga ini, HI, saya kira ini patut kita apresiasi ya. Jadi sama dengan tadi Naila hampir mirip komitmen politik kita ya. Jadi saya bersyukur 2019 diperintah oleh partai saya, oleh kiai-kiai ulama untuk maju pilpres. Mencoba ke sana kemari, cari jalan supaya bisa maju. Alhamdulillah saya diberi putra terbaik Indonesia namanya Anies Baswedan bisa bareng sama saya. Jadi pengikut fanatik saya itu ketika saya lagi cari jodoh kemana kesana kemari itu, ya namanya pengikut, ikut aja dengan terpaksa. Tapi begitu dapat Anies Baswedan, bersyukur. Nah, salah satu yang menarik adalah Anies ini bisa ngumpulin orang tanpa uang. Hanya dengan mendefinisikan masa depan mimpi, ideologi, cita-cita, kemudian menggarap segmen dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara, nggak ada pernah sepi kampanye Mas Anies Baswedan, ramai terus. Karena apa? Karena jual gagasan, jual ide. Karena itu saya yakin ide gagasan laku di tanah air. Jangan membodoh-bodohi rakyat dengan uang, jangan membodoh-bodohi rakyat dengan pragmatisme. Tapi begini, kata Socrates, demokrasi itu gagal kalau rakyatnya mudah dibeli. Tugas kita semua yang hadir menguatkan rakyat agar ngerti pilihannya yang terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Itu tugas kita. Soal Pak Anwar saya setuju semua, menjadi masukan penting termasuk kesehatan dan ONH. Soal fasilitas umum begini, semua negara maju fasilitas umumnya paling tidak ada untuk 4 kelompok rentan. Perempuan, anak-anak, disabilitas, orang tua. Ini wajib. Kalau lihat yang paling dekat dari kita yang paling maju itu Australia. Paling maju. Teman-teman kalau berangkat ke sana, kalau nggak kuat bayar mahal, yang deket aja Perth. Perth itu deket Bali itu. Itu yang namanya fasilitas publik untuk anak balita hampir di setiap sudut kota. Sehingga wajar anak-anak sana kreatif. Karena di setiap kota itu ada fasilitas publik, baik itu toilet, family, kemudian juga ada tempat bermain untuk menguji kreativitas anak-anak balita. Di mana-mana ditumbuhkan. Nah, kita ingin, Ibu Dayanti tadi, kita ingin minimal setahun 2 tahun pertama pemerintahan Amin nanti ada 40 kota yang akan kita majukan dengan baik fasilitas publiknya. Terutama 3, transportasi publik baik, aman, nyaman. Kemudian yang kedua, internet. Internet itu minimal 100 megabit per second, 100 di setiap kota maju. Dan Jember salah satu yang akan kita incar menjadi kota maju dari 40 kota itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas air untuk masyarakat publik. Di negara lain air minumnya aja sudah keran, sudah sehat. Kita belum sampai ke sana. Air bersih aja itu belum ada. Ini menuju ke sana. Karena itu kami serius ini, serius banget. Malu rasanya kalau kita terlambat terus membangun bangsa ini, mengabaikan hal-hal yang mudah, tetapi kita mampu tapi tidak dilaksanakan. Karena kita terlalu banyak main gimmick-gimmick yang nggak penting. Ada yang lebih penting dari ini. Terima kasih. Oke, ini menarik tadi soal gimmick-gimmick. Membangun kota itu bukan untuk simbol, Gus ya.
tapi membangun pemerataan yang nyata. Betul, nah kita jangan lupa ya, IKN itu simbol pemerataan, belum tentu terjadi pemerataan. Oke. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerataan terwujud di kota-kota yang mampu maju mendapatkan fasilitas publik yang memadai. Soal setuju atau tidak setuju bebas, tapi bahwa prioritas kita adalah mewujudkan kota-kota yang merata. Itulah yang disebut keadilan yang merata untuk semua di situ. Makasih. Termasuk di Jember, Gus. Bismillah, amin menang. Nih. Gus. Amin, amin. Yang BEM itu, Gus. Ada tambahan untuk Najla. Najla sama Alia. Ini dahsyat ini ya, politik kita ini benar-benar sedang mengalami uji akhir dari era demokrasi dan reformasi. Karena apa? Kita masuk usia 32 tahun sebuah sistem. Kalau 30 tahun sistem dulu Pak Harto berkuasa, Orde Baru, otoriter, sentralisme, itu diuji 30 tahun gagal. Akhirnya terjadi reformasi demokrasi. Hari ini nih, pemilu ini menjadi ujian apakah demokrasi kita tetap bisa eksis, sehat atau terselewengkan. Nah itu tantangan kita, makanya kami berdua sama Mas Anies bikin selepet, bikin desa Anies, bikin kampanye yang membebaskan kita berkiprah, bahkan sebebas-bebasnya. Itu dalam rangka apa? Kita menguji apakah 2024 ini kita selamatkan demokrasi atau kita hancurkan demokrasi. Karena itu tugas kita semua yang punya kesadaran ini, ayo bareng-bareng kita ajak 14 Februari itu nanti rakyat bersama-sama mengawal menyelamatkan demokrasi, bukan membiarkan orang menginjak-injak demokrasi kita. Insya Allah perubahan ya teman-teman, insya Allah perubahan. Ini satu hal yang menarik teman-teman. Kata Gus Imin, kita akan menguji demokrasi kita dengan selepet Imin dan desak Anies. Benar. Salah satu ruang untuk menguji dan memberikan ruang aspirasi sebebas-bebasnya. Percaya nggak sama Gus Imin? Kalau gitu kita coba di segmen keempat, jawab Men. Nah, siapkan pertanyaan yang sangat kritis. Di sini teman-teman dikasih waktu hanya 1 menit untuk bertanya. Jadi tadi kalau kata Gus Imin boleh nanya apa aja Gus ya. Jadi nanya apanya boleh, tapi waktunya tolong efisien. Kenapa? Biar banyak yang dapat kesempatan. Sepakat? 1 menit untuk bertanya, nanti dijawab oleh Gus Imin, juga waktunya hanya 2 menit. Jadi kita buktikan, bener nggak nih, ini selepet Imin akan menunjukkan kualitas demokrasi yang baik. Benar. Sudah sekali. siap Jember? Dari mana dulu nih, Zal? Ilham siap milih lagi Ham? Dari belakang lagi, dari belakang Nah, lagi. dari sini. Tadi udah. Situ belum, dari situ belum. Mana tadi. tuh? Aduh agak silau ini. Oke. Boleh. Saya hitung ya. Boleh turun dulu tangannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 1, 1. Mbak yang di belakang Mbak pakai kacamata, Nah. kerudung biru Mbak. Emang biru, Zal? Nggak silau ini, mataku udah sipit-sipit gini nih. Boleh Mbak, silakan. Saya hitung sampai 5 kalau kasih gagal. 1, 2, 3, 5. Ayo. Jadi kita bukan acara Jadi buru-buru lari. olahraga ini. Ayo silakan. Oh iya hitam dong bukan biru ternyata. Silakan naik dari sini. Silakan, boleh dari depan. Boleh. Mbak waktunya 1 menit Mbak ya. Bertanya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Perkenalkan nama dan dari mana? Ya, selamat malam juga untuk Caimin. Perkenalkan nama saya Isna Asaro, saya dari Kops PMI Putri atau Kopri dan juga kampusnya dari Universitas Islam Jember. Ya, Caimin saya ingin membahas sedikit tentang dinamika internasional saat ini di mana kita dihadapkan pada situasi internasional yang selalu perang dan perang begitu. Dan ini satu hal yang belum terselesaikan sampai hari ini, bahkan kita juga melihat hari ini ada perang antara Taiwan dan Cina begitu Caimin setelah pemilu yang dilakukan di sana. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nantinya strategi Caimin ketika Caimin menjadi pemimpin terpilih untuk Indonesia untuk mengantarkan Indonesia pada ketertiban dunia sebagaimana yang sudah diamanahkan di Undang-Undang Dasar Negara kita.
Oke Gus Imin, silakan untuk menjawab pertanyaan dari kakak perempuan ini. Ya, persis dengan apa yang menjadi mimpi kemerdekaan kita, bahwa Indonesia ini punya mandat menjadi kekuatan perdamaian dunia, sekaligus menunjukkan kepemimpinannya baik di kawasan maupun di seluruh dunia. Nah, kita ingin yakin pada dua hal. Yang pertama, setiap proses diplomasi global, Indonesia harus hadir dan memimpin. Masalahnya selama ini kita menyaksikan Indonesia hanya menjadi penonton dan sekaligus sebagai bagian saja dari problem-problem global. Maka Amin bertekad, insya Allah nanti kalau menang, Presiden atau Wapres harus menjadi panglima langsung diplomasi Indonesia di berbagai negara. Memimpin sidang di PBB, memimpin sidang masyarakat ASEAN, memimpin sidang masyarakat kerjasama negara-negara Islam, juga kita harus menunggu. Jadi kalau presiden datang ke sebuah negara, tidak hanya sehari terus pulang. Harus menunggu, kemudian memasarkan apa yang kita punya, menjadi panglima yang memimpin budaya, menjadi panglima yang harus, nah terutama kalau sudah punya kewibawaan seperti itu, saya yakin Indonesia bisa menjadi penyangga dan penjaga perdamaian dunia. Termasuk yang paling mendesak adalah Indonesia bukan hanya retorika menolong Palestina, tetapi memimpin negara-negara Islam membantu Palestina merdeka dan diakui oleh dunia. Saya kira Presiden sebagai panglima diplomasi harus kita wujudkan dan Mas Anies sanggup memimpin itu. Amin. Oke. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Isna, silakan. Isna. Terima kasih Mbak Isna. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Gus Imin? Boleh di feedback memang. Enggak, cukup. Oke, terima kasih Mbak Isna. Tadi menarik juga soal bagaimana kita Perdamaian harus dunia. bisa menjaga perdamaian dunia. Seperti yang Apalagi diundang-undang kan. Apalagi dengan kondisi yang kayak gini ya, perang di mana-mana. Oke, kita geser selanjutnya. Ke mana ya? Kemana? Ke sini nih, tadi belum nih, sebelah sini. Oke, Oke. boleh. Banyak Oke, juga. turun Boleh, dulu turun tangannya, dulu, turun saudara-saudara, dulu, turun dulu. sabar saudara-saudara. Turun dulu. Satu Oke, yang ketiga. saya hitung ya. Satu, satu. Am, yang mana Am? Kayaknya yang bawa itu deh. Ada foto caknya kan itu. Oh, yang Boleh, bawa silakan foto. maju. Boleh. Eh, Silakan. Wakanda nomor Indonesia forever, mantap. Minimalis sekali ya bikinnya dari kardus ya. Iya nih. Ini kreativitas masyarakat kita. Boleh dilihatin ke kamera fotonya foto apa? Ini foto Gus Imin waktu bersama Mbak Yeni Wahid masih akur-akurnya. Wah, nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak? Katanya selepet ya Mas Lepet, ya? harus keras, silakan. Oke. Perkenalkan Gus, saya Rio Putra dari Kesejahteraan Sosial UNED. Rio Putra. UNED, dari UNED. Nah, beberapa bulan yang lalu Gus, ada berita bahwasanya hubungan Gus Imin bersama Mbak Yeni Wahid sedang panas. Nah, tetapi di sini saya membawa ini, foto ini, saya tidak didanai sama sekali oleh pajak rakyat, tidak. Terbukti ini kardus yang saya buat sendiri. Dan ini saya cetak, di IG sudah saya tag Gus Imin, tapi mungkin karena saya tidak terkenal akhirnya tidak dilihat. Seperti itu. Nah, di sini Gus, ada foto Kiai Hasyim Asy'ari, ada foto Kiai Bisri Syamsuri yang merupakan mbah dan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, saya yakin beliau berdua tidak mengajarkan dendam kepada cucu-cucunya. Nah, saya bertanya Gus, apakah Gus Imin akan menormalisasi kembali hubungan Gus Imin dengan Mbak Yeni Wahid agar NU tidak ditarik-tarik politik praktis lagi menurut saya. Karena PKB ini merupakan partai kendaraan NU dan saya ingin PKB itu satu, bukan PKB Caimin,
bukan PKB Yeni Wahid, tapi PKB Nahdlatul Ulama. Ini di luar dugaan ini. Masa kita lagi ngomongin negara ini ngajak ngomong keluarga. Ini kalau anak ya cocok, gak bahaya ta. Ngomong negara kok ngomong keluarga. Oke, tapi ini penting. Saya nggak banyak komentar karena di NU itu demokratis, tapi ada yang namanya kaidah yang disebut sebagai jumhur ulama, kesepakatan ulama terbesar, yang terbanyak diikuti ulama, itu yang namanya keputusan akhirnya di situ. Nah, konteks keluarga dan di luar keluarga inilah menjadi fakta politik dan fakta potensi kultur politik yang terbangun. Artinya apa? Perbedaan itu biasa, yang penting pengakuan terhadap perbedaan itu tidak kemudian merusak politik, cita-cita politik kita. Hubungan kekeluargaan bisa saja panas, tapi tidak boleh merusak tujuan politik kita. Tidak usah jauh-jauh saya ngomong soal politik ini. Saya kaget minggu yang lalu kalau nggak salah, tiba-tiba Yeni mengupload di IG-nya semua istri-istri calon presiden dan wakil presiden. Di situ istri calon presiden dan calon wakil presiden 01 dan 02. Saya kaget kok nggak ada 01 dan 03. Saya kaget kok nggak ada 02. Saya kaget. Oh, berarti ya ini melakukan PDKT ini. Ya, kira-kira. Maksudnya PDKT itu begini. Meskipun posisinya di satu, saya posisi jadi di dua, tapi jangan menutup dialog politik. Dialog politik itu penting supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya agenda nasional kita itu apa sih? Agenda nasional kita adalah menyelamatkan demokrasi. Soal perbedaan itu mah biasa. Apalagi soal perbedaan di antara keluarga itu biasa. Ceritanya panjang. Tapi intinya urusan perbedaan pendapat tidak boleh merusak prinsip dan kemudian membubarkan sistem politik yang kita bangun. Oke, terima kasih. Oh, ini mau dikasih juga fotonya, Mas. Luar biasa, Mas. Mas siapa tadi namanya, Mas? Mas Rio, terima kasih banyak, Mas Rio. Oh, oke, boleh ditangkap kamera. Mas, tangannya jangan gemeter, santai aja, santai. Enggak, kita mau bebas di sini, santai aja. Tapi nggak tahu sih pas pulang. Gitu. Aman. Oke. Tepuk tangan buat anak muda yang sangat berani ini. Dan sangat kreatif. Saya saja tidak berani menanyakan itu. Sebelah mana lagi? Ilham. Yang mana yang belum, Am? Nah, Zal. Dari tadi kan gue yang milih ini kayaknya gue takut disalahin nih. Sekarang giliran lu deh. Wah. Ada yang jauh-jauh di belakang mau nanya nggak? Yang mungkin dari luar kota, dari luar kota. Yang di sini mau? Oke. Yang di belakang ada yang mau nggak nih? Wah, yang belakang banget nggak ada. Saya sini dulu ya. Hitungin, Am. Saya agak-agak suara di sini nih agak takut di sini. Hitung dulu aja, Ham. Kita kasih yang di sini dulu. Oke. 1. Turun dulu, tangannya turun dulu. 1. Mbak yang pakai kacamata. Boleh? Iya, Mbak itu. Sampean kan perempuan. Iya, Mbak yang pakai. Iya. Sampean kan tadi perempuan yang pakai kacamata. Boleh, Mbak, silakan, Mbak. Masa nunjuk emasnya sih? Ini. Ayo, Mbak, ayo. Ayo, Kiro. Ayo. Boleh, silakan naik. Silakan, Mbak. Waktunya 1 menit, Mbak ya, untuk langsung bertanya. Silakan. Ya baik, selamat malam Cak Imin. Perkenalkan saya Rafida Fauzia. Saya dari UNED, Fakultas Kedokteran. Ya.
saya izin bertanya perihal kemarin itu saya sempat baca tentang visi misi Amin PPDS di hospital base kan. Jadi PPDS para residen akan digaji, bukan kita yang membayar. Jadi saya ingin bertanya bagaimana strategi Amin untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua ada pertanyaan juga mengenai salah satu dari teman saya karena tentang lingkungan, jadi berbeda lagi. Ini mengenai car oriented yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana strategi Amin untuk melanjutkan seperti pekerjaan Pak Anies yang ada di Jakarta, Jaklinggo, untuk diterapkan di seluruh kota di Indonesia. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Tentang PPDS itu spesialis, ya spesialis. Jadi kalau yang sekarang itu kan menggaji. Enggak. Nggak boleh singkatan ya Mbak? Oh iya, maaf. Gus Imin ini korban singkatan soalnya. Iya, ini saya khawatir jebakan. Ternyata enggak. Jadi yang pertama soal PPDS di hospital, basisnya di rumah sakit. Ini undang-undang yang kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Perseteruan perbedaan cara pandang antara Fakultas Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan. Keras karena basis atau tempat pemroduk dokter spesialis itu bergeser tidak hanya di Fakultas Kedokteran tetapi juga di hospital, di rumah sakit. Nah, sebagian para dekan yang menemui saya khawatir soal kualitas. Sementara Menteri Kesehatan pingin tidak tertutup kemungkinan secepat-cepatnya menghasilkan dokter spesialis. Nah, strateginya bagaimana? Untuk kali ini memang hanya terbatas 4 rumah sakit sementara tahap awal ini. Maka strategi yang berikutnya adalah bagaimana agar rumah sakit yang punya standar kemampuan untuk memproduk dokter spesialis ini betul-betul memberikan transfer kemampuan kepada rumah sakit yang lain. Karena kebutuhan dokter spesialis di tanah air kita memang besar. Nah, yang pertama memberikan kemampuan transfer kapasitas rumah sakit yang memiliki izin untuk mendidik calon dokter spesialis kepada rumah sakit yang lain. Yang kedua, lingkungan ini bisa diselesaikan dengan soal transportasi publik. Jadi selagi transportasi publik bagus, berbasis listrik dan murah serta nyaman dan aman, insya Allah rakyat kita akan menggunakan fasilitas publik, bukan memperbanyak kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi berkontribusi kepada perusakan lingkungan, kendaraan publik akan mempermudah jaringan kenyamanan dan memberikan pelayanan yang murah. Nah, caranya bagaimana? Konektivitas. Jadi jangan sampai transportasi publik itu dibuat tidak terkoneksi dengan kebutuhan antar wilayah perkotaan itu. Nah, Jaklingkonya Mas Anies itu berhasil sehingga dari manapun mau kemanapun ada persambungan kayak di negara-negara maju. Oleh karena itu kami punya niat serius 40 kota yang akan kita kembangkan ke arah sana. Salah satunya adalah integrasi transportasi publik yang berbasis listrik terutama, juga yang memberikan kenyamanan kepada para penggunanya. Saya kira ini ide yang harus terus dikembangkan. Terima kasih. Tepuk tangan Fakultas Kedokteran UNED. Terima kasih Kak Ini. Terima kasih Mbak Rafida tadi ya. Terima kasih Mbak Rafida. Ngeri. Tapi saya sebagai warga Jakarta juga dari teman-teman perantau ini sangat terbantu dengan Jaklingko. Semoga lulus menjadi dokter yang mantap. Amin. Dan menjadi salah satu bagian dari solusi ketidakmerataan akses kesehatan. Benar sekali, di Indonesia. amin. Tadi menarik juga Gus, memang Jaklingko ini kita sering dengar juga di banyak kota, permasalahannya adalah transportasi publiknya memang tidak terhubung.
Dan Jaklingko ini berhasil menghubungkan bukan cuma jalan-jalan besar, mungkin teman-teman bayangannya di Jakarta itu bukan cuma jalan-jalan besar doang yang ada transportasi publiknya, tapi sampai ke gang-gang kecil lewat Jaklingko tadi. Karena kalau busway kan jalan-jalan besar aja Gus ya. Gitu. Luar biasa, kalau 40 kota itu termasuk Jember berarti akan diupayakan terhubung Gus ya. Jemlingko, berlingko, apa namanya nanti. Pokoknya itu dah. Kita masih ada 2 lagi, tadi belakang-belakang udah. Saya mau yang sini. Oh, kenapa kalau fans MU mas? Saya fans MU juga nih. Oke, yang depan ya ini ya. Amin tongam. Boleh turun dulu teman-teman. Sampean non. Mas, ojo julek-julek aku mas. Ojo. Oke. Dihitung dulu. Saya. Kamu aja yang milih. Oke, hitung Om. Oke, bismillah. 1. Mas yang bawa buku, boleh mas. Terakhir nanti kita serahkan ke Gus Imin ya. Nanti satu berharap dari Gus Imin nanti ya. Ada 2 lagi, mau ditambah? Silakan. Jadi saya yang diselepet ini. Gus Imin aja, nanti Bu kita ada waktu. Silakan Mas, 1 menit Mas. Assalamualaikum Gus. Perkenalkan nama saya Abizon. Alumni FH UNED dan sekarang profesi sebagai advokat. Yang alhamdulillah advokat adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Apalagi untuk pasang-pasang banner. Nah pertanyaan saya ini terkait kemarin debat soal lingkungan Gus. Penggunaan batu bara di perusahaan-perusahaan ini masih banyak sekali Gus. Nah ada alternatif yaitu penggunaan biomasa. Namun biomasa ini sangat lebih mahal sedikit daripada batu bara. Nah sedangkan bagaimana kebijakannya dari Gus Muhaimin, kebijakan tegasnya terkait penggunaan biomasa di sektor perusahaan yang masih menggunakan batu bara. Mengingat dari ketiga paslon ini semuanya ada oligarki batubaranya semua. Namun memang 80% ada di 02. Tapi bagaimana Gus Muhaimin nanti ketika memimpin itu tetap bisa memperjuangkan untuk lingkungan yang lebih bersih tanpa diintervensi oleh oligarki batubara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Abrizon dari alumni FH UNED ya. Jadi begini, lingkungan kita ini sudah amat sangat parah ya. Bukan sampai pada perubahan iklim, sudah sampai pada krisis iklim. Dan yang sudah kita rasakan adalah bencana ekologis di mana-mana. Jakarta itu turun permukaannya karena air laut naik karena panas bumi naik karena industri karena batu bara. Nah batu bara ini masih menjadi harapan kita untuk sampai hari ini masih digunakan untuk listrik dan beberapa industri pemanasan. Nah satu-satunya cara memang tidak bisa sembrono tapi sekaligus juga harus konsisten. Kita harus mentransform, menggeser energi, kebutuhan energi nasional ini dari yang bersifat fosil, batu bara, minyak, bergeser menjadi energi baru dan terbarukan. Sayangnya untuk menuju ke sana itu butuh waktu, butuh biaya, butuh kemauan politik yang kamu sebut tadi. Ini semua bisa konsisten kalau ada kemauan politik. Tidak ada diktean dari manapun. Nah kemauan politik itu alhamdulillah amin, tidak punya tanggung utang kepada siapapun. Kita hanya utang kepada kalian yang memang menitipkan aspirasi. Kita tidak punya utang kepada siapapun yang nyumbang. Karena kami terus terang hikmah dari keterbatasan ini karena kami justru bisa berhutang kepada seluruh yang mendukung dan menyampaikan aspirasi itu. Karena itu insya Allah pokok dari transisi energi itu adalah political will, kemauan politik. Dan kemauan politik itu bisa lancar kalau
tidak ada political interest dari pengambil keputusan. Pemerintah harus murni betul-betul untuk kepentingan masyarakat, ekologi, keadilan antar generasi, itu menjadi kebutuhan kita. Karena itu terima kasih tadi disampaikan bahwa salah satu penyebab lambannya transisi energi ke energi terbarukan itu adalah political will disetir oleh kelompok-kelompok tertentu, mafia, oligarki, dan membuat itu tidak jalan semua proses. Mulai dari harga pangan yang mahal, energi yang polutif, semua ujung-ujungnya karena mafia. Karena itu selepet desak insya Allah akan bertujuan untuk mengakhiri mafia-mafia itu. Itu yang saya ingin sampaikan, tapi sekaligus juga harapan bahwa ini sudah bahaya, ada krisis ini harusnya ada kemauan yang sungguh-sungguh. Saya kira tidak cukup dengan politisi kayak saya, tapi masyarakat juga harus betul-betul memihak kepada green energy ini menjadi kebutuhan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Kenapa? Oh boleh, silakan. Gus Muhaimin kan dulu mantan aktivis nih. Ini saya ada satu buku, Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Di buku ini diungkapkan bahwa salah satu tokoh penculikan yang ada di sini, hasil psikotesnya adalah memiliki potensi haus kekuasaan. Buat yang alin-alin, silakan dibaca. Boleh foto dulu. Ini buku mengandung gak bahaya ta? Judulnya apa? Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Oke. Moga-moga pengingat kita semua. Bentar dulu, ada goodie bag dari Gus Imin. Gantian. Gus Imin juga punya sesuatu. Terima kasih ya Bizon, mantap sekali. Terima kasih. Bukunya, mantap sekali bukunya. Saya nggak salah Gus, milih itu Gus. Gus Imin pulang-pulang bisa dapat buku lumayan Gus. Bisa dibaca di pesawat. Ada oleh-olehnya Gus. Oke, ini yang the last question. The last question. Yang di depan. Mau yang mana Gus? Gus Imin boleh pilih Gus. Yang depan nih katanya mau dikasih sama Gus Imin. Turun dulu ya. Yang depan. Ini mau nanya soal apa nih? Kamu mau nanya apa? Guru, kamu apa? Ini berbahaya Gus, kayaknya Gus Imin aja yang milih nih. Yang di depan ini Gus. Boleh Gus. Yang mana Gus? Ini. Mana? Ini Gus, boleh Gus. Boleh Mbak, silakan Mbak. Silakan. Terima kasih Gus Duduk Imin. aja Mbak, duduk aja Mbak. Selamat malam Gus Imin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Femilia Fahmadia Yusdi. Saya nakes dari bidang audiologi. Jadi banyak yang belum tahu Gus, audiologi. Jadi audiologi itu tentang kesehatan pendengaran. Memang asing Gus, mungkin terutama di Jember ya, audiologi itu apa. Tapi saya bekerja di bidang ini, saya banyak bertemu dengan ibu-ibu yang anaknya terdiagnosa gangguan pendengaran berat. Artinya disabilitas atau tunarungu. Nah, untuk ibu-ibu yang ekonominya menengah ke bawah, jadi penanganan untuk anak-anak yang gangguan pendengarannya berat itu Gus, satu-satunya hanya dengan menggunakan implan pendengaran. Dan implan pendengaran itu harganya sangat fantastis dan tidak bisa dijangkau oleh ibu-ibu dengan anak-anak disabilitas tersebut. Yang ingin saya tanyakan Gus, apakah Gus Muhaimin mau berkomitmen untuk dan tim Amin terutama untuk memberikan subsidi kepada anak-anak yang membutuhkan pemasangan implan pendengaran agar mereka bisa melanjutkan cita-citanya dan berbakti kepada negara ini seperti kita semua. Terima kasih, itu saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femilia Fahmadia. Ya. Terima kasih Femilia. Dari tadi ngacungkan nakes. Familia, jadi saya ingin sampaikan dalam visi misi Amin itu ada 4 kelompok rentan yang harus
diperhatikan betul oleh negara dan pemerintah. 1, disabilitas. 2, perempuan. 3, anak-anak. 4, orang tua. Ini wajib hukumnya negara turun tangan. Sehingga kalau apa tadi istilahnya audiologi menganggap pendengaran anak yang terancam hilang itu disebut sebagai salah satu potensi disabilitas, maka tentu negara harus, bukan hanya siap, negara harus turun tangan. Sehingga disabilitas ada 3. 1, fasilitas publik yang memberi pelayanan. Yang kedua, bantuan uang untuk kesehatan seperti ini. Nah, yang ketiga tentu akses pekerjaan yang sama. Itu sama. Tentu dengan senang hati dan kewajiban negara, maka kepada disabilitas negara harus memberikan pelayanan dan bantuan termasuk implan pendengaran itu. Terima kasih. Saya sampaikan ke orang tua yang... Sampaikan kepada masyarakat orang tua, pilih amin, insya Allah akan ada pertolongan ini. Ya. Amin, menang. Oke, terima kasih Mbak Femilia tadi. Oh boleh, silakan. Selfie apa difotoin? Boleh. Boleh kita fotoin. Kenapa? Dikasih goodie bag, dikasih. Oh boleh. Gak perlu ketakutan. Oke. Yang pasti ini bukan goodie bag bansos ya. 3, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Apa buat saya? Mbak Femi. Enggak. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya goodie bagnya udah habis, tapi tadi katanya Gus Imin masih siap ditambah satu lagi, Gus. Tuh, Ya? habis, bener ya, ada satu lagi tuh. Ada satu lagi, Gus. Oke. Ini tadi ada yang punya karya ya? Apa? Bukan ya? Dipilih aja, silakan. Dipilih, Kam. Satu yang ketiga. Terlalu banyak yang usul, saya nggak ikut-ikut, kamu yang putuskan. Sekarang bagian Ilham Gus yang memutuskan Gus. Silakan Om. Silakan Om. Satu yang ketiga teman-teman. Satu. Boleh yang pakai buku. Pakai buku. Oh, boleh, silakan. Silakan Mbak. Ini mikrofonnya Mbak, silakan. 1 menit Mbak ya. Salam dan takdim saya Gus, saya Rifki Konita Huluana, alumni UIN Jember, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang akan saya tanyakan sesuai dengan visi misinya Caimin, yang mana di sana sangat memperhatikan perempuan terkait cuti hamil dan juga cuti haid. Yang mana kita sebagai perempuan sudah tahu ya bahwa dilep itu tidak sebercanda itu. Kita kadang-kadang kewalahan saat kuliah, saat sekolah gara-gara penyakit dilep itu. Dan memang tidak sebercanda itu. Dan bagaimana Caimin akan menerapkan hal tersebut kepada sistem pendidikan kita, menegosiasi hal tersebut, bagaimana menerapkannya. Seperti itu, cukup. Oke, ini keren nih, ada cukupnya nih. Kayak di debat ada yang bilang selesai. Silakan lanjut. Nama saya Rifki Konita Huluana. Rifki Konita. Pertanyaan kok wangel ini. Ya, sulitnya adalah implementasi. Jadi memang ini seperti yang saya sampaikan, ya nyambung ya, bahwa kelompok rentan itu salah satunya perempuan. Perempuan itu masih butuh afirmasi, perempuan itu masih butuh yang namanya ruang yang memberikan rasa aman. Nah, salah satunya adalah bagaimana agar cuti hamil, cuti apa tadi? Haid itu betul-betul melibatkan semua unit kerja yang ada secara fair, adil. Kalau cuti hamil insya Allah sudah clear ya, sudah aman. Sudah aman. Sudah clear, aman, tinggal implementasi dan pengawasannya.
Nah, saya tertarik dengan pertanyaannya. Cuti head ini bagaimana menegosiasikan Dengan dan Menteri Pendidikan. menerapkan dan menerapkannya. Ini ada banyak hal nih. Yang pertama, dalam hal menegosiasikan ada lintas sektoral. Ada lintas kementerian, bukan hanya pendidikan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Kalau di swasta, pihak swasta, di situ ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada tripartit. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita lakukan dialog terbuka untuk menyusun bagaimana aturan main yang tepat, peraturan pemerintah atau perpresnya supaya bisa betul-betul aspiratif sehingga penolakan terhadap apa yang disebut sebagai penerapan ini tidak dilakukan oleh pihak swasta terutama. Kalau pihak negara sih gampang ya. Negara dengan sistemnya mudah. Tapi yang pihak swasta yang profit orientednya tinggi itu juga menjadi kebutuhan untuk melakukan negosiasi sehingga implementasinya jalan. Yang kedua, sama seperti halnya problem-problem perlindungan perempuan terhadap anak dan perempuan terhadap kekerasan. Kita tidak mungkin membiarkan kekerasan itu terjadi baru ada penanganan. Kita harus lakukan preventifnya. Salah satunya adalah mewajibkan kepada setiap unit kerja ada yang namanya unit anti kekerasan. Ini pun butuh dinegosiasikan, butuh diimplementasikan supaya terjadi titik temu yang paling efektif bagi perlindungan perempuan. Saya kira saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah negosiasi dan sekaligus penerapannya. Terima kasih. Ini Gus, saya ingin sowan takdim saya kepada jangan mau memberikan hasil karya buku saya tentang ensiklopedia perempuan. Ada 4 jilid, namun yang 1 jilid masih daftar ISBN. Yang pertama ada perempuan berdarah biru, janda bukan aib, dan ekologi narasi heroisme. Wes entek. Ya, makasih ya. Itu ada. Terima kasih untuk Rifki Konita Hulwana. Lahir tahun berapa ini? Lahir tahun berapa? 99 sudah produktif, 4 ensiklopedia. Oh ya Gus, ada goodie bag juga, lupa nanti belum iya. tersampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya, nggak pakai goodie bag nggak apa-apa, yang penting nanya. Sampean mau. Pak jenengan purun boten. Gus, sampean purun apa boten, Gus? Mau atau tidak? Lanjut atau? Lanjut, satu lagi. Oke. Satu lagi tapi nggak dapat goodie bag ya. Oke. Ya ambil lagi Ham ya. Ojo celok-celok jeneng kowe. Yang di belakang ya, yang di belakang Ham ya. Yang di belakang ya. Dipilih yang di belakang Ham. Kamu aja. Silakan Ham. Satu yang ketiga nih. Satu. Saya salah milih beban moral nih istilah. Ada di belakang tuh yang belakang, yang belakang. Oke. Satu yang ketiga. Satu. Kita kasih ibu-ibu yang tadi sudah bersusah payah membawa bannernya. Tadi bawa banner, boleh dibawa. Bannernya tadi bawa banner. Luar biasa ibu ini silakan perjuangannya. ditunjukkan bannernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Imin. Maaf wajah saya kucel ini Om. Om. Dari Randu Agung tadi Gus, langsung ke sini Gus. Pertanyaan saya Laila, alumni FH UNED. Tapi profesi saya instruktur Zumba. Jauh ya. Juga jualan sembako di rumah.
Jadi pertanyaan saya nggak jauh-jauh sama sembako ya Gus. Bansos betul, bansos kan sekarang lagi dibagi-bagikan. Cuma bansos itu kan berasnya dari Bulog ya, mesti jelek ya Gus ya. Sepakat ya kalau berasnya jelek ya. Nah, orang di rumah tetangga saya tuh mesti ngomong, cek dia beras Bulog. Ya, itu kan beras Bulog gitu kan. Jadi dia tuh masih beli beras yang bagus buat nyampur supaya makannya enak gitu katanya Gus. Pertanyaan saya, ini bansos mau diteruskan apa enggak? Mau. Berasnya tetap jelek apa bagus? Lah itu ya Gus ya. Jadi kita mintanya kalau di Jember itu yang enak itu kayak, kalau saya sebut merek itu Dudu Anak, itu yang saya jual Gus. Jadi mungkin bansosnya bisa setara dengan itu. Saya yakin dengan APBN kita itu sangat mampu gitu. Jadi jangan kasih, kita karena mentang-mentang rakyat miskin dikasih beras jelek. Makan enak yang penting kenyang. Enggak juga, endi berkiah Gus, kalau katanya Madura. Itu. Terus yang kedua, setiap bansos keluar, PKH keluar, harga itu naik drastis. Itu yang saya titeni. Itu apa ya titeni itu ya? Ya. Ya, itu yang saya tandai ya Gus. Jadi tiba-tiba harga telur naik, harga beras apalagi naik. Kenapa? Oh PKH keluar, PKH cair gitu. Itu pasti begitu Gus. Itu gimana strateginya dari Amin agar bansos itu tidak mempengaruhi harga-harga di pasar. Karena ini pasti kalau sudah beras naik tidak akan turun. Pasti itu Gus. Setak aja itu sudah alhamdulillah kita sebagai mak-mak ya gimana mau mahal, mau murah ya tetap dibeli gitu. Karena kita masih belum terbiasa makan singkong, apalagi yang tumbuh jagung Gus. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup. Boleh terima duduk kasih, Bu? Gus. Boleh duduk Kak, boleh duduk. Boleh duduk aja Bu, gak apa-apa. Maaf tidak sesuai dengan poster yang saya bawa karena ini saya dapat tadi dari Randu Agung. Ini dibawa dari pinggir jalan Bu ya? Ini sebelum saya jawab, saya mau nanya, kenapa kok bawa itu? Supaya saya BBM murah, BBM mudah dan murah, nelayan ringan melangkah. Kenapa kok bawa itu? sebenarnya ya ini karena saya tadi dapat dari Randu Agung Gus. Cuma saya punya pengalaman dengan ini. Ada nelayan menggadaikan perahu pada saya pernah itu Gus. Itu karena dia beli solar waktu itu naik harga solarnya banget. Tapi saya masih belum pengalaman sih dengan hal-hal ini jadi tidak saya tanyakan. Tepuk tangan untuk Mbak Laila. Ternyata Jember ini gudangnya aktivis juga nih. Bagaimana beliau ini punya komitmen yang tinggi terhadap bansos, tapi juga punya pengalaman real dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang jualan beras dan sembako. Ya begini, pangkal masalah utamanya adalah kepemimpinan dan pemerintahan yang punya satu pijakan norma, yaitu etika. Kalau pijakannya etika, semua keputusannya pasti harus merujuk kepada apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar kebaikan. Contohnya sembako. Sembako ini bukan barang mainan, sembako ini uang rakyat yang harus disalurkan kepada rakyat dan tidak kemudian dijadikan alat untuk memelihara keterbelakangan dan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita berdoa semoga bansos ini semakin hari semakin berkurang, kan begitu mestinya. Karena kalau yang ngomong ini kita jadi salah. Oh, Amin nggak setuju bansos. Padahal bansos itu dibutuhkan. Karena itu yang paling penting dari ini adalah political will. Kebijakan politik harus berprinsip pada etika. Etika itu apa? Prinsip-prinsip dasar bernegara. Apa itu? Ya yang memprioritaskan kebutuhan real. Jangan kemudian mengorbankan harga menjadi naik gara-gara supaya sembako bansosnya bisa diterima dengan mudah di rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu kita harus punya komitmen bersama-sama. Amin punya tekad bansos ini penting menjadi instrumen dan harus dijaga.
Tapi kita punya mau bahwa kita ingin rakyat Indonesia pada suatu hari semuanya sejahtera dan tidak membutuhkan bansos lagi buat kehidupan rakyatnya. Amin. Amin, amin, amin. Gitu. Terima kasih Mbak Lela. Terima kasih Luar Gus. biasa semangat sampean. Terima kasih Mbak Lela. Kaosnya saja Wakanda Nomor Indonesia Forever. Dari tadi saya lihat kok bawa spanduk ke sana kemari minta nanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Lela dong. Terima kasih. Terima kasih. Nah kalau ini nggak ada goodie bag sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman karena ini pertanyaannya terbatas ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyaring semua orang untuk bertanya pada malam hari ini. Yap. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau aspirasi silakan sampaikan ke panitia, boleh ditulis. Gus Imin sekarang banyak nampil di TikTok katanya. Jadi kalau ada waktu mungkin Kalau bisa disampaikan juga Gus ya. Kalau Untuk mau menjawab tanya ke saya pertanyaan-pertanyaan aja. tersebut. Karena jujur saya hari ini senang banget Gus. Pertanyaannya luar biasa dan mereka antusias. Untuk sahabat Gus Imin. Boleh tepuk tangan untuk Jember. Bahkan Gus, saya dikabarin sama panitia katanya sebelum acara ini kan ada pengumuman dulu. Katanya mereka udah mengumpulkan aspirasi dulu Gus. Ada yang tertulis, boleh disampaikan nggak? wih banyak sekali nih. Ini ada beberapa yang sudah tertulis Gus dari teman-teman. Saya juga nggak tahu nih dari mana, tapi sudah dituliskan dan ingin disampaikan. Dari mana? Dari ECG Form katanya Gus. CG? ECG Form. Dan jadi lewat Google Form. Apa itu? Lewat Google Form, aspirasi ini dikumpulkan, mereka isi. Oh. Lalu dijadiin kumpulan. Luar biasa kalian ini. Berarti kalian yang datang ini dari berbagai latar belakang. Ada nakes, ada aktivis, ada fakultas hukum, ada kedokteran, ada apa lagi? Ada santri Gus. Santri Gus. Santri. Dan saya menjadi saksi sejarah. Kaum muda Jember serius mikirin negaranya. Betul. Mantap sekali. Ini membuat saya melayang ini. Terbang happy. Asik. Karena apa? Ternyata kami tidak sendiri memikirkan negara. Banyak yang mau. Nakes saja, tenaga kesehatan aja mikirin negara. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk nakes kita. Luar biasa Jember ini dahsyat. Ini masukannya akan menjadi bahan penting buat kami melangkah ke depan. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa saya sama Mas Anies ini adalah evaluasi dari kegagalan-kegagalan. Karena itu kami tidak ingin mengulangi kegagalan-kegagalan. Kami ingin membangun berdasarkan apa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat dan rakyat kita. Karena lebih baik dikenang sebagai negarawan atau sebagai politisi, tentu kita ingin menjadi negarawan, politisi yang negarawan. Kita ingin dikenang sebagai pejuang, bukan pecundang, kira-kira gitu. Dan saya lihat yang hadir ini layak disebut pejuang untuk negaranya semua. Mantap sekali warga Jember. Karena mikirin betul, masukan-masukannya, pertanyaannya itu betul-betul membuat kita termotivasi. Ini terima kasih untuk semua teman-teman semua yang luar biasa, bersemangat memberi warna dan makna. Ada juga yang ngasih buku bahaya ini, penculikan ini, terima kasih. Soalnya saya mau ngomong nggak enak nih, teman saya yang selalu mendampingi saya, itu Ketua Komisi 6 DPR RI, Faisal Reza itu, salah satu dari korban yang diculik tahun 98. Ada di sini katanya Gus. Ada Mas Faisal Riza di sini. Oh ada Mas Faisal. Dia Mas Faisal, ini, boleh Mas Faisal. Mas Rizal yang dilepaskan dia ya? ini termasuk salah satu yang diculik oleh penguasa pada tahun itu. Makanya kemudian saya ajak bergabung dengan saya. Dalam arti saya ngomong begini, cukup kamu saja yang diculik, saya tidak perlu diculik, saya bilang. Cukup dirimu aja, dan alhamdulillah saya ajak terus dan berhasil. Jadi DPR 2 kali, jadi ketua komisi, ya saya bilang ini pahala dari sakitnya diculik. Moga-moga bermanfaat untuk pembelajaran kita. Amin. Mungkin sedikit cerita boleh untuk adik-adik kita semua. Namanya Faisal Reza ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin Wapres 2024. Saya diberi kesempatan pertama kali di Selpet Imin.
bercerita sedikit mengenai penculikan tahun 98. Saya berterima kasih karena perjuangan mahasiswa tahun 98 akhirnya bisa memecah yang namanya otoritarianisme, kediktatoran Orde Baru, sehingga melahirkan reformasi dan demokrasi. Dulu tidak ada partai politik kecuali 2 partai politik dan 1 golongan. Jadi ada PDI, ada Golkar, dan ada P3. Tidak boleh ada, tapi setelah reformasi semua dibolehkan punya partai politik, punya kebebasan berpendapat, dan pers boleh menjadi sarana untuk menyampaikan kritik sebebas-bebasnya. Nah, tetapi di balik cerita keberhasilan reformasi 98, ada peristiwa banyak sekali terjadi, gerakan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu bergerak bergelombang dari tahun 97 sampai 98, ada krisis moneter, orang antri untuk mendapatkan beras, minyak tanah, karena memang waktu itu semua harga meroket dan ada operasi pemerintah, terutama ABRI waktu itu, belum TNI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu melakukan operasi terhadap banyak aktivis yang kemudian sampai hari ini hilang, ada 14, ada 9 yang dibebaskan. Dibebaskan bukan karena niat baik, tapi karena tuntutan dunia internasional, karena pemerintah meminta utang kepada IMF dan IGGI waktu itu, Lembaga Keuangan Dunia, untuk mengatasi krisis, tapi dengan syarat harus membebaskan para aktivis yang diculik. Akhirnya dibebaskanlah 9 orang, salah satunya saya. Saya berterima kasih karena saya orang terakhir di tempat penyekapan selama 2 bulan dengan 6 sel, dan saya orang terakhir yang dibebaskan. Untung masih dibebaskan. Kalau enggak ya kira-kira ini nyawa kedua lah pemberian Tuhan. Jadi buku yang tadi, kalau yang saya pernah dapatkan itu merupakan buku kronik tentang peristiwa 98 yang diberitakan oleh semua media tentang siapa-siapa saja yang diculik, siapa-siapa pelaku yang menculik, dan apa sanksi-sanksi yang diterima. Saya diculik tahun 98 tanggal 12 Maret, sehari setelah Super Semar, sehari setelah dipilihnya Pak Harto kembali oleh MPR. Lalu dibebaskan bulan Mei awal, ya kira-kira 2 bulan. Kira-kira karena itu ada radio, saya mendengarkan dari orang berangkat haji sampai orang pulang haji. Jadi saya kalau ditanya orang kemana, saya jawabnya saya lagi pergi haji. Kira-kira itu cerita peristiwa di balik reformasi yang ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum terselesaikan. Pemerintah dan sebelum-sebelumnya bersama DPR berusaha untuk membongkar kasus itu, merekomendasikan ada yang namanya pengadilan ad hoc terhadap pelanggaran HAM penculikan. Istilahnya adalah penghilangan paksa. Nah, sampai sekarang pemerintah tidak menjalankan rekomendasi DPR itu kepada pemerintahan Jokowi. Sudah 10 tahun pemerintahan Jokowi berjanji untuk membuka kasus ini. Kasus ini sudah hampir 30 tahun. Ada banyak yang mengkritik setiap 5 tahun selalu menjadi isu katanya. Saya mohon maaf aja, karena orang yang mengkritik pasti tidak tahu
hanya mendengar pada saat pemilu. Sebelumnya nggak pernah memperhatikan kami yang selalu berusaha mencari bersama keluarga korban di mana teman-teman ini yang masih hilang hari ini. Jadi sebaiknya diam saja kalau tidak tahu, sebaiknya diam saja kalau memang tidak memperhatikan. Biar kalau negara nggak akan mencari, kalau pemerintah tidak peduli, kalau kalian semua tidak peduli, biar kami aja yang mencari. Sampai ketemu di mana kuburnya. Kira-kira itu tekad kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah satu agenda para korban penculikan yang mohon doanya moga-moga Amin menang bisa mengatasi keadilan ini dengan baik. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Mas Faisal, terima kasih. Terima kasih banyak. Mas trauma Mas dengan Faisal. sorry ya enggak? Sorry ya. Sorry ya. Gus Imin, terakhir Gus Imin mau menyampaikan apa Gus buat teman-teman Jember ini Gus? Iya, untuk closing statement Gus Imin pada malam hari ini. Ya, di antara selepet-selepet yang ada saya paling bahagia di sini. Pertama, terakhir kita selepet di mana ya? Di Sukabumi Gus. Di Sukabumi. Pertama, selepet malam ini yang hadir multidisiplin ilmunya berbagai macam. Hukum, kedokteran, kesehatan, aktivis, agama, penulis, lengkap semua. Meskipun belum banyak yang belum dikasih kesempatan karena waktu. Betul. Silahkan aja nanti melalui online bisa nanti, atau kalau saya mau ngikuti jejak Mas Anies live YouTube, live TikTok. Nah nanti kita bisa sambil di situ ngobrol panjang. Ngobrol panjang, dan tentu saya sangat berterima kasih, bahagia sampai sebanyak ini, tepuk tangan untuk kita semua. Jember luar biasa, dan saya menangkap apa yang disampaikan, ekspresi yang teman-teman semua sahabat-sahabat yang muncul itu ekspresi ingin berkontribusi buat perbaikan bangsa kita. Amin. Maka kita niatkan kebersamaan kita hari ini insya Allah menjadi catatan sejarah pribadi kita, catatan sejarah bangsa kita, catatan negara kita, bahwa kita yang hadir di sini insya Allah menjadi bagian yang akan melahirkan perbaikan dan perubahan bangsa di masa yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbi. Ibaratnya agendanya jelas, arahnya pasti, tinggal kita wujudkan perubahan itu, dan mari kita dorong, perhatikan agar rakyat menjadi bagian utama dari seluruh perubahan dan perbaikan bangsa kita. Tepuk tangan untuk Jember. Amin. Insya Allah perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Luar biasa. Salam perubahan, salam perjuangan. Terima kasih atas perjuangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum turun kita foto-foto dulu teman-teman. Biasanya kita ada kata-kata hari ini. Iya kata-kata hari ini. Teman-teman boleh ke belakang, di belakang situ. Nanti. Boleh dulu, turun nanti dulu. Pak. Jadi boleh jangan naik dulu teman-teman. Di bawah dulu. Teman-teman nanti rubuh sumpah ini. Tolong teman-teman jangan pada naik dulu. Boleh di belakang teman-teman. Kita nanti dulu setelah ini. Boleh nanti aja nanti. Buku catatan udah diambil. Nanti jangan teman-teman jangan naik dulu. Nah. Ini Mas nanti. Ini saya ojo berebutan cah ojo berebutan cah. Setelah ini Pak ya, Pak. Boleh saya fotoin. Ya. Oke nanti teman-teman turun dulu. Teman-teman ngumpul di belakang ini Gus. Di mana? Di belakang. Di belakang sini teman-teman. Boleh ke sana teman-teman. Iya sini ya benar. Dua kali ya. Dua kali ya. Oke, kita dari sini dulu, Gus. Oke. Siap.
Siap. Aku tak Nanti sini aja. Teman-teman, kalau saya bilang satu, dijawab kata-kata hari ini, Gus. Bisa ya? Kita coba dulu. Satu. Kata-kata hari ini, Gus. Oke, kita mulai ya. Oke, kita tes dulu. Satu. Kalau dikritik dengarkan, kalau ada kritik jangan dibalas dengan intrik. Di sini bukan Wakanda tapi Indonesia. Oke, kita geser satu lagi. Kita beda tempat. Saya aja deh ngasih lob nih. Saya adangin kasihan deh. Ayo, mana? Boleh. Oke, masih sama kayak tadi ya. Kalau saya bilang satu, langsung dijawab ya. Kita langsung oke? Satu. Kata-kata hari ini, Gus. Perubahan itu kenikmatan, tapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Oke, terima kasih Jember. Sampai ketemu lagi di Slepet Imin selanjutnya. Jangan naik-naik teman-teman. Gus Imin dipersilakan jalan, jangan kasih jalan untuk Gus Imin lewat sini Gus.